Ya, teman-teman, hari ini tanggal 14 bulan 11 di jam 17 di sesi perdagangan terakhir. Seperti biasa, kita akan bahas dulu harga wajar yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Terus untuk update nanti mungkin teman-teman habis ini ya. Mungkin kan ini belum update nih. Untuk emitennya baru jam 5, biasanya jam 6, kalau nggak jam 7 lah gitu ya. Tergantung dari brokernya updateannya. Baik teman-teman, bukan ajakan menjual dan membeli, apalagi untuk mempengaruhi. Ini sebagai media pembelajaran kita. Saya akan memberikan harga wajar yang paling simpel teman-teman, paling simpel ya, sesimpel-simpelnya. Jadi teman-teman, saya di sini hanya menghitung berdasarkan statistik aja dan ada Punda Chat mungkin ya, untuk melihat rata-rata untuk P/E ratio sama PBB-nya. Selain daripada itu, saya tidak dilihatkan dan saya tidak memperlihatkan. Soal isu ataupun yang lainnya saya tidak dikemukakan. Saya hanya menghitung berdasarkan yang saya lihat saja, berdasarkan angka-angka. Oke teman-teman, jadi metode yang saya kemukakan adalah harga wajar berdasarkan P/E ratio, yaitu EPS TTM dikali dengan P/E ratio rata-rata selama 3 tahun. Rumus PBB yaitu harga buku dikali dengan PBB rata-rata selama 3 tahun. Baik, langsung saja. Nanti untuk update teman-teman kita akan buka ya. Nanti jam 6 mungkin ya. Ada Antam teman-teman ya, ANTM. Langsung aja ya. Net income kuartal 3 dari 959 miliar ke 651 miliar, artinya menurun. Kuartal 2 dari 227 ke 1,3 triliun meningkat. Kuartal 1 1,6 ke 238 miliar, artinya hanya kuartal 2 yang bagus. Selebihnya tidak memenuhi ya, materi tidak memenuhi kelebih daripada tahun sebelumnya. Untuk revenue dari 9,2 ke 20. Nah, untuk revenue pada bagus teman-teman ya. Kenapa net income-nya kecil? Nah, gitu ya. Kuartal 2 dari 10,0 triliun ke 14 meningkat juga. Cuman kuartal 1 yang agak kurang bagus ya, dari 11 ke 8,6. Nah, artinya sebenarnya secara revenue bagus teman-teman ya. Kuartal 2, kuartal 3 juga bagus. Cuma kuartal pertama yang jeleknya ya untuk revenue. Tapi untuk net income-nya ya kuartal 3-nya menurun. Untuk P/E ratio 14,63, apakah ini murah atau mahal? Kita akan lihat nanti di harga rata-rata untuk berapa, bukan harga, P/E ratio rata-rata Antam ini selama 3 tahun. Nah, untuk standarnya kan 10 teman. Kalau 10 pas gitu. Kalau sekarang kan 4,63 lebih. Tapi tidak menutup kemungkinan ini itu di P/E ratio murah atau mahal, kita lihat nanti ya. Terus untuk PBB 1,19, artinya kalau bagian dividen cenderung ini masih normal ya. Dia bagian dividen kan, Antam itu bagian dividen 128 perak, lumayan teman-teman ya. DR-nya 0,06 untuk kuarternya kecil ya. Terus ROI-nya 8,15, kurang baik ya, harusnya minimal 10 lah. Terus untuk cash ada 9,5 triliun, untuk equity-nya 29,8 triliun, dan hutangnya 1,7 triliun, artinya masih kecil banget, betul ya. Kita langsung saja teman-teman, kita lihat EPS-nya berapa. 101,13, langsung 101,13 dikali. Nah, ini P/E ratio teman-teman. P/E rasionya mana P/E ratio di sini ya? Nah, di sini nih. Beri IHSG, masih IHSG. Kita ganti ke Antam. Antam. Ya, Antam. Jadi P/E rasionya ini, tunggu sebentar teman-teman, ada kesalahan. Ya, sudah diperbaiki. Nah, 17,67, artinya Antam ini 14 itu murah teman-teman ternyata, karena rata-rata selama 3 tahun 17,69 ya. Nah, kita langsung aja hitung 17,69. 17,69. Berapa harga Antam? 1.700 ya. Sekarang kan harganya berapa Antam? 1.400, artinya lagi murah teman-teman ya. Langsung kita hitung berdasarkan PBB berapa. PBB harga bukunya 124126. 1241,26 dikali berapa? Dikali PBB selama 3 tahun. 1,95. 1,95. Nah,
Murah nggak teman-teman kira-kira? 2.400. Nah, ini kan PBB-nya rata-rata 1,9. Nah, di berapa sekarang PBB-nya? 1,19, artinya 1,95 sama 1,19. Artinya betul ini lagi murah karena selama 3 tahun ini rata-ratanya hanya maaf, rata-ratanya itu adalah mana tuh 1,95, artinya masih ada sekitar 0,8 sekian lagi untuk menuju harga normalnya ya. Baik teman-teman, seperti itulah, kita catat dulu di sini ya. Kita catat sebentar. Nah, udah dicatat ya. Berapa sekarang penurunannya? Kemarin kuartal 2 2 juta 2100, sekarang 1700 ini menurun ya. Harga wajar berdasarkan PBB dari 2500 ke 2400 menurun juga ya. Terus ini pas banget di harga saya gariskan ya. Saya tidak akan menghilangkan, biarkan aja dulu karena belum ketembus. Kalau ketembus baru, kalau mantu ataupun ketembus baru saya akan pindahkan. Nah, sekarang 1400 teman-teman. Jadi teman-teman kalaupun sekarang harga 1400 berarti teman-teman lagi dalam posisi murah ya. Coba perhatikan teman-teman di PR ratio ini ya, untuk menentukan bahwa ini adalah murah atau mahal. Kita perhatikan di tengah-tengah. Berarti kemarin menyentuh harga di atas harga rata-rata 1600. Nah, sekarang lagi diturunin ke bawah lagi menuju harga murahnya. Ini belum terlalu murah, hanya murah sedikit aja. Targetnya mendingan ke 1800. Kalau saya menarikkan ke angka 1800 sama ya. Ini target kedua, soalnya target pertamanya sudah terpenuhi ya. Target pertama itu di sini teman-teman. Sekarang tinggal menuju ke target. Apakah bagaimana sekarang? Sekarang dalam posisinya si Poren atau si barang lokal lagi akumulasi. Cuman si Poren agak pengeluaran beberapa hari ini ya. 4 hari ini dia mengeluarkan barang-barangnya. Nah, tanda-tanda kenaikan sudah terlihat di angka 1500 ya teman-teman. Yang nyangkut di antara 1600 sampai sekarang bisa kejemput teman-teman ya. Teman-teman kalau mau nanti average, perhatikan aja MA10 nya sudah mulai di bawah candle, mungkin itu bisa average. Karena kenapa MA10 di bawah candle? Biar dia ke atas ya, menuju ke atas. Ataupun teman-teman mau berdasarkan persenan, silahkan 10%, 5% untuk average, atau enggak 15% untuk average, tergantung batas teman-teman, kemampuan teman-teman. Wah, saya udah ngeri nih kalau 10%, atau enggak masih kuat di 20% untuk ditahan gitu kan, mungkin nanti average di 20%. Jadi terserah teman-teman itu ya. Baik teman-teman, selanjutnya ada emiten SMDR ya, Samudra Indonesia. Sekarang harganya 290. Untuk net income kuartal 3 209 ke 259 meningkat. Kuartal 2 365 ke 208 menurun. Kuartal 1 dari 411 ke 161 menurun. Kita lihat revenue. Kuartal 3 dari 2,9 ke 2,7, artinya menurun. Kenapa net income-nya naik? Berarti ada beban produksi yang dihilangkan ataupun dikurangi. Terus 2,8 ke 2,828 menurun juga. Dari 3,1 triliun ke 2,4 menurun, artinya sekarang lagi posisinya menurun untuk pendapatannya, untuk kotornya. PR ratio-nya 5,99, artinya lagi murah kalau berdasarkan PR ratio TTM-nya. Tapi belum tentu. Kita lihat rata-rata selama 3 tahun ini. Untuk PBB 0,61 di bawah harga 1, murah. Cuman kita akan lihat juga berapa sih rata-rata selama 3 tahun. Harga bukunya 476, sekarang 290, artinya murah teman-teman ya. Teman belum tentu gitu kan. DER-nya 0,46 ya, sedikit lagi masih murah, masih dalam rata-rata lah ya. Kalau lebih daripada 0,5 baru itu akan menjadi beban yang harus diperhitungkan. Karena untuk membayar hutang ya masih bisa kan dengan ekuitas gitu ya. Terus untuk ROI-nya 10,15, pas ini di harga di ROI standarnya di 10 ya. Terus untuk cash ada 5,3 triliun, untuk ekuitasnya 7,8 triliun, hutangnya 3,5 triliun. Langsung saja, berapa sih TTM untuk SMDR ini? 4838 48,38 dikali untuk PR rasio selama 3 tahun adalah 3,53. Nah, sama dengan dulu 170. Nah, teman-teman kan rata-rata PR rasio kan 3,53. Sekarang 5, belum tentu kan ini murah.
Ternyata dijual itu selama 3 tahun 3,53, berarti 0,5 itu 5 kali itu mahal. Biasanya dijualnya hanya 3 kali aja gitu. Berarti sekarang dalam posisi mahal ya. Oke teman-teman, bagaimana katanya supaya jadi murah? Ya tingkatin aja EPS-nya gitu. Menjadi kan murah. Contohnya kalau EPS-nya 100 aja bisa jadi murah ini kan. Nah teman-teman seperti itu ya. Baik teman-teman, kita lihat berdasarkan rumus PBP ya. Kita pindahkan dulu. PBP selama 3 tahun itu 1,05 ya. Nah ini berapa? 0,61, artinya lagi betul, lagi murah ya. Biasanya dijual di angka 1 lebih. Nah harga bukunya berapa sekarang? 476,69. 476,69 dikali jadi berapa? 1,05. 1,05 sama dengan di 500 ya, artinya sekarang lagi murah teman-teman ya. Acak-acakan ya. Nah, kita langsung tulis aja dulu sebentar di sini ya. Nah, udah sini aja lah. Tunggu sebentar ya. Nah, sekarang udah ketahuan ya. Nah, untuk harga wajar kuartal 2-nya 164, sekarang 170, artinya meningkat walaupun beberapa tik itu meningkat. Terus BBP-nya dari 514 ke 5 menurun cuma beberapa 14 tik ya. Nah, berarti sekarang lagi bagus-bagusnya seberapa tik gitu ya. Tapi ada peningkatan teman-teman ya. Nah, mungkin ini ke target saya kan 400 teman-teman, mungkin di bawah harga PBP-nya gitu ya. Target yang 3 bulan yang akan datang ataupun tahun berikutnya. Mudah-mudahan sih tahun ini kesampaian ke situ ya. Nah, sekarang dia lagi posisi di bawah dan ada kemarin terakhir ada pembuangan dari Bandar Poren. Bandar Lokal juga sudah 2 hari ini ngebuang, artinya ini lagi ada pembuangan dulu. Tapi tanda-tanda kenaikan apakah ada? Betul. Oh, ini belum. Nah, ini teman-teman sudah kepotong ya. Sudah tereliminasi untuk harga 300. Artinya sudah ketembus, harus dihapus. Ting, hapus. Udah hapus ya. Jadi sudah ketembus untuk penurunannya. Bagaimana sekarang kan sekitar 3 hari ini kan di sideways-kan ya, mudah-mudahan sini tidak jeblos ke bawah ya. Nah, kita lihat dari sini teman-teman, apakah ada support untuk SMDR ini? Coba perhatikan. Jadi ada support di bawah, di berapa ini? Pada 1,7. Sebentar. Ya, ternyata ada support di 279 teman-teman ya, sama 280 lah. 280 dia pernah menyentuh ke harga bawah di 253. Coba deh 5 tahunan saya pengen lihat. Oh, belum pernah menyentuh harga terendahnya ya, berarti semenjak diangkat ke tinggi. Kasarnya ini pernah itu ya, pernah stock split ya. Selama 3 tahunan menyentuh, lumayan untuk menyentuh harga murahnya ya. Dia kecenderungan 3 tahun, coba 3 tahun. Dia kecenderungan menyentuh dulu teman-teman harga murahnya di 284. Nah, apakah di situ ada untuk penurunannya? Kita cek teman, kita cek betul. Nah, di sini saya 252 teman, menargetkan ke 252. Soalnya di sini support biasa, support yang tidak, kalaupun istilahnya bukan PR gitu istilah. Kalau ini kan harus ketembus. Nah, ini adalah gap teman-teman, di sini gap. Mudah-mudahan ini bisa ketembus ya, karena ini merupakan PR yang harus ditembus. Artinya harus ditangin kembali gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk SMDR, untuk harga wajarnya ya. Silahkan teman-teman percaya yang mana. Apakah percaya sama bandarmologi ataupun percaya dengan candle ataupun percaya dengan harga wajar, itu saya serahkan kepada teman-teman dan sesuaikan dengan gaya trading masing-masing. Selanjutnya Cepin ya, Kelipan Painan Indonesia. Kita lihat sebentar ya. Kita lihat untuk net income-nya ada 68 ke 32 menurun. Kuartal 2 545 miliar ke 42 miliar menurun. Kuartal 1 105 ke 86 menurun. Betul, kalau dia menurun berarti pendapatannya lagi kurang baik gitu aja ya. Kuartal 3 426 ke 439 meningkat. Nah, revenue-nya bagus. Kuartal 2 969 ke 447 menurun. 427 ke 476 meningkat. Jadi kuartal 2 doang yang menurun ya. Tapi secara kuartalannya cenderung stabil sih di angka 400 miliaran ya. Untuk PE rasionya 5,22, sekarang dalam posisi murah atau mahal. Harusnya standarnya kan standarnya itu kan 10 ya.
Berarti kalau di bawah 10 murah, tapi belum tentu gitu ya. Kita akan lihat nanti rata-ratanya berapa sih. Untuk PBP 0,24 murah, tapi kita akan lihat 3 tahun terakhir ini jualnya berapa. Terus untuk harga bukunya 1427. Berarti kalau sekarang 2338 sangat murah sekali. ROI-nya 4,54, pantesan ini ROI-nya kurang. Jadi peningkatan kependapatannya kurang baik. Dia bagiin dividen 100 perak ya. Tahun 2023, berarti 2024 bagaimana ini? Belum ada kabar. Nah, tunggu aja kabarnya teman-teman ya. Terus untuk cash 29 untuk keuangan biasanya DER-nya tuh harus gede teman. DER-nya total aja. Totalnya kecil teman-teman. Untuk kuartalnya bagus. 1,48 artinya melebihi ekuitasnya. Hutangnya itu kalau keuangan bagus teman-teman. Artinya kan menampung modal dari masyarakat. Terus untuk DER-nya 0,8, berarti kalau bank kurang bagus. Nah, bedanya bukan bank, keuangan dengan perusahaan-perusahaan bukan keuangan. Kalau DER-nya kecil yang berhubungan dengan keuangan itu jelek ya. Tapi kalau gede 2 kali lipat, 3 kali lipat, mahal 7 kali lipat. Kemarin lihat coba tuh BBRI, BBNI, Mandiri gitu, berapa coba untuk DER-nya, kan gede kan. Rata-rata mereka di atas 2 gitu ya. Di atas 3 malahan ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk keuangan kadang-kadang harus gede DER-nya. Bagus-bagus. Kenapa? Berarti kemampuan marketing untuk menarik uang di masyarakat untuk nabung ataupun yang lainnya, investasi dalam bentuk apapun berjalan dengan baik ya, marketingnya bagus. Langsung saja kita hitung berapa sih harga wajarnya ya. Ini TTM-nya ada 6480. 64.80 dikali belum diganti. Ganti dulu deh, Cepin. Pakai F ya, Cepin. Baik, berapa? Untuk rata-ratanya 2215. 22.15. Ini mah berarti benar, teman-teman. 1435. Nah, ini baru dibilang murah karena PR rasionya 5,22, udah di bawah 10 dan angka 5 bagus. Terus PR rasio itu 1400, artinya sangat jomplang gitu ya. Berarti selama 3 tahun ini mereka dijualnya di harga mahal gitu kan. Cuman sekarang turun, berarti lagi murah banget teman, murah banget. Cuman sekarang kan lagi ke bawah. Tunggu aja pantulannya di harga berapa, teman-teman bisa memperhatikan si Cepin ini ya. Karena secara harga wajar sangat murah banget gitu ya. Kita lihat untuk berdasarkan PBP ya, harga bukunya itu 142738. 1427.38 dikali PBB rata tengah-tengah ya. PBB rata tengahnya itu 0,30. Wah, berarti di bawah 0,30. 0,30. Waduh, ini 428. Masih murah enggak? Sekarang 338 masih murah, sama-sama masih murah teman. Kita langsung isi dulu ya. Kita catat di sini dulu sebentar ya. Nah, udah ketahuan ya. Kuartal 2 itu harga wajarnya 1.700, sekarang 1.400, artinya menurun ya. Berarti kinerjanya secara fundamental ya tidak baik gitu ya. PBB 425 ke 424, menurun 1 poin ya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya Cepin ini kinerjanya menurun, makanya mungkin ini sengaja dilongsorkan gitu ya. Nah, kelongsoran ini ternyata dimanfaatkan sama yang namanya Poren. Poren kayaknya banyak duit, akhirnya dia nampung terus duit dari barang daripada lokal. Perhatikan Poren dari mulai 16 Agustus dia nampung terus, pembuangan sedikit, tapi lihat barokah ngebuang terus. Dalam pembuangannya berarti ada yang nampung. Ternyata yang nampung kebanyakan itu adalah Poren ya. Dia Poren dalam kondisi di atas ataupun di bawah dia tetap menampung. Terakhir aja kembali nampung. Cuman beberapa hari dia keluar ya. Jadi masalah, yang penting penampungannya sejak Agustus itu meningkat daripada bandar lokal yang menurunnya. Ini target yang penurunannya sudah terlewati semua. Kita hapuskan biar tidak terjadi dislok. Kita penurunan dulu deh. Kita lihat Cepin ini dalam PRS 3 garis aja ya. Dalam 3 garis dia posisi sedikit lagi menyentuh
300, artinya pernah menyentuh 300. Apakah bisa ke situ? Dalam saham apapun bisa, apalagi sekarang gitu ya. Cuman sekarang 2 hari ini sudah mulai ditahan. Coba 300-nya mana? 300 ada nggak? Nah, 300 ada tahun berapa ini? 300 tahun berapa nih? Masih tahun ini nggak? 2023 bulan Januari. Kita cek and recheck bulan Januari. Nah, ternyata teman-teman ini kan harga ini sekarang nih. Terlihat jelas di angka berapa nih? Di angka gap tahun 326 itu ada gap ya. Silahkan nanti cek teman-teman, di situ ada sudah kelewat nggak 37, belum ya, berarti masih di bawah di sini ya. Nah, ini di sini kan 34394, berarti ini belum terlewati. Mana tuh? Berarti ini ada gap di 326 sedikit lagi. Di 300 kita cek apakah ada yang harus dilihatkan. Ada dua teman-teman di angka 306 sama di angka satu lagi di angka ini nih. Di angka 293. Nah, kalau ke 292 di support terbawahnya 293, satu lagi di angka ini. Nah, 305 ya. Andaikan ke situ udah murah banget teman-teman. Tinggal teman-teman istilahnya kalau dikasih itu juga ya, kalau dikasih ke harga itu ya teman-teman ambil aja, udah simpan, udah mau turun ke bawah lagi udah murah kok selama berapa tahun, selama 1 tahun ini murah. Terus kita cek 3 tahun, selama 3 tahun kok murah kok ini gitu kan. Terus selama 5 tahun juga posisi di angka 243 ada, cuman mungkin bisa ke situ bisa, cuman lebih baik sih step 2, saya pikir sih di step 3-nya mungkin dia akan berarti, saya pikir seperti itu ya, karena sudah mulai dibaikan kan. Nah, teman-teman untuk cepin seperti itu ya. Teman-teman perhatikan aja nanti di supportnya, mudah-mudahan dikasih gitu KK 300 sih. Lanjut ada emiten Pegas ya. Pegas ini belum dibahas ya kuartal 3-nya ya. Baik, Pegas kuartal 3-nya dari 894 ke 930, kuartal 3 bagus meningkat ya. Kuartal 2 891 ke 1,1 triliun meningkat. Kuartal 1 1,2 ke 1,9 sangat meningkat tajam. Terus untuk revenue-nya dari 14,9 ke 12 menurun. Nah, net income-nya meningkat, cuman revenue-nya menurun. Kuartal 2 dari 12,7 triliun ke 15,08 triliun. Terus kuartal 1 meningkat ya, 13 ke 15 meningkat. Nah, secara kuartal juga kuartal 3 ternyata sangat tidak baik ya. Cuma net income-nya aja yang meningkat dari tahun sebelumnya. Tetapi dari kuartal 1 ke kuartal 2 ternyata pendapatannya menurun. Terus untuk PE rasionya 6,89, apakah ini murah? Standarnya 10. Berarti sekarang dalam posisi murah. Apakah selama 3 tahun ini murah? Belum tentu. Kita lihat nanti. Untuk PBP 0,86 murah di bawah 1, cuman belum tentu selama 3 tahun ini murah. Harga buku 1.700, sekarang 1.400, murah ya. Untuk DER-nya 0,44, wah standar sih ya, masih tidak melampaui 0,5, artinya masih aman. ROE-nya 12,53, ini ROE-nya bagus teman-teman, ROE-nya bagus. Dia bagian dividen 148 perak. Untuk cash-nya 17,9 triliun, untuk ekuitasnya 41,5 triliun, dan hutangnya cuma 18,23 triliun. Artinya masih gede lah gitu ekuitasnya. Oke, ini salah satu perusahaan plat merah ya. Langsung hitung aja teman-teman ya. Berapa EPS-nya? EPS-nya meningkat nggak? EPS-nya meningkat teman-teman dari tahun 2023 ya, dari 177 ke 219. 214 nih TTM-nya 214 ya. Ini tinggal nyari kuartal 4-nya aja. Jadi 219 kali ini bahas perkiraan aja. Tapi berdasarkan TTM juga masih meningkat ya. 214 berapa ini? 2,14,84. 214,84 dikali 84 dikali PR ratio selama 3 tahun 7,80. 7,80 sama dengan 1.600. Nah, ini kan PR ratio selama 3 tahun 7. Ini berapa? 6. Berarti murah ya. Peak murah ya. Kita hitung berdasarkan PBP. PBP-nya berapa? Ini untuk rata-rata 3 tahun.
0,94 ya, 0,94 0,94 dikali harga buku. Harga bukunya berapa ini? Nah, harga buku nih 171408 171408 ya. Betul, 1714 kan? 171408 dikasih sama dengan di enter 1600. Jadi berapa? 0,94 ya. Ini PBB-nya 0,686, berarti murah. 0,1 murah. Ya, kita tulis ini depan ya. Nih, sudah saya siapkan, kita tulis itu sebentar ya. Nah, sudah dibandingkan ya. Kuartal 2 1,6 1679 1675, artinya menurun 5 patik ya. PBB 1684 ke 1611, artinya menurun. Artinya secara PR ratio atau PBB harga wajarnya menurun. Nah, teman-teman, apabila teman-teman mempunyai pegas ini masih di bawah harga wajarnya, berarti teman-teman masih aman ya. Kalau di atas harga wajarnya ya turuninlah minimal ke harga wajarnya ya. Terus bagaimana dengan isiannya? Ternyata Bandar Lokal dan Poren ngisi dari bulan Oktober tanggal 11. Lihat ke atas ya Poren. Wajar kalau mereka buangan ngambil ya, butuh seperti itu. Lokal juga sama, dari bulan Oktober tanggal 4-nya sudah mulai ngambil, cuma ada pembuangan sedikit, dia ngambil lagi di tanggal samaan, tanggal 11 ngambil, ada pembuangan sedikit, wajar dan sekarang ngambil. Dan terakhir ada pengambilan tanggal 12 tapi ada pembuangan sedikit di tanggal 13-nya. Target kemana? 1700 yang saya targetkan belum tercapai. Di situ ada sikap melebar dan gap. Setiap target lebih baik teman-teman turunkan tensinya sampai 10 tik. Terus ada lagi tanda-tanda kenaikan, ada. Perhatikan harga 1573 itu si kepala merah, di situ ada kenaikan. Kalaupun dia ke bawah, biarkan ke bawah karena target kenaikan sudah ditentukan di sini. Mudah-mudahan ke situ ya. Oke, teman-teman, untuk seperti itu pada target penurunan belum ada yang kesentuh secara body, hanya tersentuh tergores-gores aja. Selama dia tidak tembus MA 200 artinya masih aman, dan pengambilan barang lokal atau Poren sekarang lagi posisinya bagus. Kalau beli di harga sekarang 1400, berarti teman-teman masih punya 200 perak lagi untuk menuju ke 1600 yang berdasarkan harga wajarnya. Nah, mungkin teman-teman seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman dalam urusan harga wajar. Harga wajar diperlukan kenapa? Untuk ada guide-nya. Kita itu beli tidak mahal, tidak murah. Atau kita beli jangan sampai kemahalan melebihi harga wajarnya. Misalkan kita punya baju ya, kalau harga wajarnya 10.000, wajar ini kan, kadang tiba-tiba dikasih 15.000, mahal amat, biasanya 10.000, terus dikasih harga 8.000, murah, langsung beli karena harga biasanya 10.000. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Dan selamat ngeteh, sore-sore ngeteh, jangan ngopi terus, sore-sore ngeteh ya. Nanti habis ini kita akan bahas untuk update teman-teman ya. Kita watch this dulu baru kita update ya. Oke, segitu aja. Salam teruntuk keluarga di rumah dan terima kasih untuk semuanya dan ciao.